Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Ramadan dari 1244, yang dimana guru pembimbingnya yaitu Yayu Yarnita SPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang Indonesia pada masa reformasi. Yang pertama, krisis multidimensional merupakan krisis yang melanda bangsa Indonesia pada tahun 1997 sampai 1998. Krisis ini genting karena mencangkup bidang moneter, ekonomi, politik, hukum, dan kepercayaan. Kronologi krisis multidimensional menjelang akhir Orde Baru dapat dijelaskan sebagai berikut. A. Krisis moneter yang memasuki pada tahun 1997, kawasan Asia Tenggara mengalami guncangan perekonomian. Kondisi ini disebabkan oleh ketidakstabilan perekonomian dunia yang kemudian berkembang menjadi krisis moneter. Salah satu dampaknya pada ketidakstabilan ekonomi adalah menurunnya nilai tukar mata uang di Malaysia, Filipina, Thailand, Indonesia. Salah satu cara yang ditempuh Presiden Soeharto adalah mengajukan bantuan ekonomi kepada International Monetary Fund atau IMF. B. Krisis politik. Pada 27 Juli 1996 terjadi kerusuhan dan perusakan gedung Partai Demokrasi Indonesia yang terletak di Jalan Diponegoro 58 Jakarta. Kerusuhan itu menyebabkan situasi politik Indonesia semakin memanas hingga pemilu 1997. Pelaksanaan pemilu 1997 diikuti dengan sidang umum MPR pada Maret 1998. Yang dimana hasil sidang menetapkan Soeharto sebagai presiden untuk masa jabatan 1998 sampai dengan 2003. Dengan B.J. Habibie sebagai wakilnya pada 12 Maret 1998, pidato pertanggungjawaban Soeharto diterima MPR, dan 12 Maret 1998 Soeharto kembali dilantik menjadi presiden dan B.J. Habibie sebagai wakilnya. Berbagai penyimpangan politik di masa Orde Baru. Yang pertama, demokrasi tidak dilaksanakan semestinya. Dua, banyak anggota DPR atau MPR yang menerapkan sistem nepotisme. Tiga, orientasi politik pemerintahan Orde Baru condong ke negara-negara barat. Empat, ketidakadilan dalam bidang hukum. C. Krisis sosial. Krisis sosial. Pada awal 1998 terjadi kerusuhan anti Tionghoa di sejumlah kota. Etnis Tionghoa menjadi sasaran kemarahan masyarakat karena dianggap terlalu mendominasi aktivitas perekonomian di Indonesia. D. Krisis hukum. Pasal UUD 1945 menyatakan lembaga kehakiman memiliki kekuasaan merdeka dan terlepas dari kekuasaan pemerintah. Seseorang yang dianggap bersalah dapat bebas dari hukum dan seseorang yang tidak bersalah masuk penjara. Penyimpangan tersebut mendorong masyarakat menghendaki reformasi dalam bidang hukum untuk meluruskan masalah pada posisi sebenarnya. E. Krisis kepercayaan. Kondisi diperparah dengan adanya anggota pemerintahan yang melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, dan adanya krisis ekonomi, politik, dan hukum yang menambah ketidakpercayaan masyarakat terhadap Orba. 2. Tuntutan reformasi. Gerakan reformasi tahun 1998 mempunyai 6 agenda sebagai berikut. A. Suksesi kepemimpinan nasional. B. Amandemen UUD 1945. C. Pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. D. Penghapusan dua fungsi ABRI. E. Penegakan supremasi hukum. F. Pelaksanaan otonomi daerah. 3. Peran mahasiswa dalam menuntut reformasi. A. Peran mahasiswa di Jakarta. Mahasiswa menuntut berdemo di depan gedung DPR atau MPR agar aspirasi mereka bisa langsung disampaikan kepada pemerintahan. Dan dalam peristiwa ini ada 4 mahasiswa yang meninggal, dan dari peristiwa ini dikenal dengan tragedi Trisakti. B. Peran mahasiswa di Yogyakarta. Unjuk rasa mahasiswa di Yogyakarta menuntut reformasi berakhir dengan bentrokan di Jalan Kejayaan. Peristiwa ini berawal dari unjuk rasa mahasiswa beberapa perguruan tinggi di Yogyakarta pada 28 Mei 1998. C. Peran mahasiswa di Bandung. Dipelopori oleh mahasiswa Universitas Pajajaran atau UNPAD dan Institut Teknik Bandung ITB. Aksi ini menyuarakan tuntutan reformasi ekonomi dan politik yang bermuara pada tuntunan bergantian secara nasional. D. Peran mahasiswa di Surakarta. Dipelopori mahasiswa Universitas 11 Maret atau UNS dan Universitas Muhammadiyah Surakarta atau UMS. Demo ini menuntut Soeharto turun dari jabatannya. Akibatnya terjadi bentrokan antara mahasiswa dan aparat keamanan. E. Peran mahasiswa Surabaya.
Kemudian menggelar aksi keprihatinan secara damai pada 8 April 1998. Aksi tersebut berusaha dibubarkan paksa oleh aparat sehingga menyebabkan jatuhnya korban. Peristiwa tersebut memicu sekira 20.000 mahasiswa gabungan dari 16 perguruan tinggi di Surabaya yang menggelar aksi serupa di Universitas 17 Agustus di Surabaya. 4. Pengunduran diri Presiden Soeharto. Pada 20 Mei 1998, pukul 12:10 WIB, Yusril Iza Mahendra atau Staf Sekretariat Negara menghubungi Amin Rais dan menyatakan Presiden Soeharto telah menandatangani naskah pengunduran diri. Presiden Soeharto mengumumkan bahwa sesuai pasal 8 UUD 1945, B.J. Habibie melanjutkan sisa masa jabatan Presiden. B. Kehidupan pada masa reformasi. 1. Pada masa pemerintahan B.J. Habibie 1998 sampai 1999. A. Membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan. 22 Mei 1998, Presiden membentuk kabinet baru bernama Kabinet Reformasi Pembangunan yang dimana terdiri atas 4 menteri koordinator, 20 menteri yang memimpin departemen, dan 12 menteri yang memimpin bidang tertentu. B. Membebaskan tahanan politik. Presiden memberikan amnesti atau abolisi kepada beberapa tahanan dan narapidana politik masa Orba seperti Sri Bintang Pamungkas, dan ia membebaskan Mukhtar Pakpahan atau Ketua Serikat Buruh Sejahtera Indonesia yang dijatuhi hukuman karena memicu kerusuhan di Medan pada 1994. C. Menjamin kebebasan pers. Kemerdekaan pers pada masa pemerintahan B.J. Habibie semakin nyata dengan pengesahan rancangan Undang-Undang RUU Pers yang kemudian menjadi Undang-Undang Pers pada tanggal 13 September 1999. D. Melaksanakan pemilu. Pemilu 1999 merupakan pemilu multipartai yang diikuti oleh 48 partai politik. Pemilu dilaksanakan 7 Juni 1999 dan berlangsung damai. E. Referendum Timur Timur. Kebijakan Presiden B.J. Habibie pada masa pemerintahan adalah penyelesaian masalah Timur Timur dengan cara dapat diterima masyarakat internasional. Presiden menawarkan 2 pilihan. Yang pertama, otonomi luas, sedangkan yang kedua, rakyat Timur Timur merdeka dan terpisah dari Indonesia. Sebagian besar rakyat Timur Timur memilih merdeka dari Indonesia. F. Memperbaiki perekonomian negara. 1. Melakukan reformasi perbankan dalam rangka program pemulihan ekonomi sejalan dengan penjadwalan kembali utang luar negeri Indonesia. 2. Menetapkan UU anti monopoli yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai langkah ke arah penegakan lingkungan bisnis yang transparan. 3. Memprioritaskan jumlah suplai beras yang memadai dengan harga terjangkau karena jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan terus bertambah. 4. Melibatkan perdagangan menengah kecil dan koperasi untuk ikut serta dalam distribusi beras guna mencegah monopoli dan penimbunan beras oleh para pedagang besar. Oke, kebijakan otonomi daerah. Kabinet Reformasi Pembangunan menerbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah untuk mendekatkan negara dengan masyarakat. Otonomi daerah merupakan upaya dari Presiden B.J. Habibie dalam mengatasi kesenjangan yang terjadi antara pusat dan daerah. Selama ini segala urusan pemerintahan dan keuangan terpusat di Jakarta. 2. Masa pemerintahan Abdurrahman Wahid 1999 sampai dengan 2001. Ia dikenal dengan nama Gus Dur yang merupakan presiden keempat pada tanggal 28 Oktober 1999. A. Memisahkan Polri dan ABRI. Pada pemerintahan ia Polri dan militer sehingga ABRI tidak lagi menjadi entitas tunggal. Pemisahan ini dilakukan agar kepolisian lebih fokus sebagai pelayan masyarakat dalam bidang keamanan dan ABRI sebagai penjaga pertahanan. Selanjutnya, ABRI diubah namanya menjadi Tentara Nasional Indonesia atau TNI. B. Mengakui agama Konghucu dan menjamin hak hidup masyarakat Tionghoa. Salah satu bukti pengakuan agama Konghucu adalah diizinkannya perayaan Imlek di Indonesia. C. Menjamin kebebasan pers. Kebijakan ini terlihat dari adanya penghapusan Departemen Penerangan yang dianggap menjadi penghalang bagi kebebasan berekspresi dan berpendapat. D. Mengatasi upaya disintegrasi dan Jaya Papua. Presiden Gus Dur memutuskan mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua. E. Membangun kerjasama dengan negara lain. Pada masa 3 bulan pemerintahannya, hampir semua mitra ekonomi Indonesia di 4 benua telah dikunjunginya. Kunjungan ini berdampak positif, yaitu memulihkan perekonomian dan mendorong aliran investasi ke Indonesia. 3. Masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri 2001 sampai 2004. A. Membentuk agenda pemerintah melalui kabinet gotong royong yang dimana isinya 1. Membuktikan sikap secara tegas untuk menghapus korupsi, kolusi, dan nepotisme. 2. Menunjukkan kesungguhan dalam menyusun langkah-langkah untuk menyelamatkan rakyat Indonesia dari penderitaan akibat krisis berkepanjangan. 3. Meneruskan pembangunan politik untuk melakukan perbaikan dalam menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.
4. Menunjukkan kemampuan untuk mempertahankan supremasi hukum dan menciptakan situasi sosial kultural yang kondusif untuk memajukan kehidupan masyarakat sipil. 5. Menjaga pertahanan dan keamanan dan hak-hak asasi manusia sebagai bagian dalam menciptakan kesejahteraan dan rasa aman masyarakat. B. Melakukan reformasi di bidang politik dan hukum. C. Disintegrasi dan kedaulatan wilayah. D. Melakukan reformasi di bidang ekonomi. Dan E. Melaksanakan pemilu 2004. Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala 2004 sampai 2009. A. Kebijakan dalam bidang politik. Isinya 1. Mengatasi masalah disintegrasi bangsa. 2. Mencegah aktivitas illegal logging. 3. Pemberantasan terorisme. B. Kebijakan dalam bidang hukum. Dan C. Kebijakan dalam bidang ekonomi. Dalam kebijakan ekonomi, mereka menetapkan sektor ekonomi sebagai agenda utama dengan tujuan mewujudkan Indonesia sejahtera melalui program perbaikan iklim investasi. 5. Masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono 2009 sampai 2014. A. Memperbaiki pelayanan publik. B. Memperkuat sistem politik. Yang dimana dalam sistem politik ini mereka membentuk sekretariat gabungan atau setgab yang beranggota Partai Demokrat dan partai politik pendukung pemerintah. C. Mewujudkan good governance. Dan D. Memajukan pendidikan. 6. Masa pemerintahan Joko Widodo dan Yusuf Kala 2014 sampai 2019. Yang pertama, yang dimana dalam pada masa pemerintahan Joko Widodo dan Yusuf Kala ini terdapat revolusi mental. Sasarannya adalah sebagai berikut. A. Mengubah mindset, yaitu cara berpikir dan cara pandang dalam melakukan public service. B. Struktur organisasi harus ramping dan tidak boleh ada orang dalam pemerintahan yang memiliki fungsi ganda. C. Kultur dan budaya kerja harus mengedepankan disiplin, tanggung jawab, kebersamaan, dan gotong royong. Pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala menerbitkan beberapa kebijakan sebagai berikut. A. Peningkatan kesejahteraan rakyat. B. Kebijakan ekonomi. C. Kebijakan kelautan. Dan D. Kebijakan pertambangan. Yang terakhir atau yang ketujuh, masa pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin. A. Menstabilkan, yang dimana mereka yang pertama itu menstabilkan tensi politik, yang kedua memperkuat pemberantasan korupsi, C. Memperkuat perekonomian, dan D. Memperbaiki kondisi sosial. Sekian dari saya. Apabila saya ada kesalahan kata atau kurang bagus, saya mohon maaf yang sebesarnya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.